Pernah nggak bro, kita duduk diam gitu, lagi ngopi, lagi ngelamun, liatin nasib rokok naik pelan-pelan, terus tiba-tiba muncul pertanyaan kurang ajar di kepala. Siapa sebenarnya yang pertama kali bilang kita dijajah 350 tahun? Loh, kok bisa ya? Satu angka bisa nempel di otak jutaan orang, lintas generasi malah, masuk buku pelajaran, masuk pidato, masuk obrolan 17 Agustusan, masuk lomba cerdas cermat. 350 tahun bos, itu bukan angka yang kecil. Mungkin kayak nunggu paket ekspedisi telat 2 hari terus kita misu-misu. Apalagi ini 3,5 abad. Bayangin, kakek lahir sampai mati, cucunya lahir sampai mati, cicitnya lahir mati, masih dijajah katanya. Tapi bentar, kalau benar kita dijajah 350 tahun, yang dijajah itu siapa dulu? Indonesia. Nah, Indonesia sebagai negara kan baru lahir 17 Agustus 1945 kan? Sebelumnya kerajaan, kesultanan, wilayah adat, pedalaman, gunung, hutan. Iya enggak? Jadi ketika kita bilang Indonesia dijajah 350 tahun, itu maksudnya apa? Wilayahnya, manusianya, kesadarannya, ekonominya, atau jangan-jangan yang dijajah paling lama itu justru bukan wilayah kita, bukan tanah kita, bukan Nusantara, tapi cerita tentang Nusantaranya. Duh, ini yang mulai bikin kepala panas nanti, iya kan? Karena kadang yang paling berbahaya itu bukan meriam, bukan kapal perang. Yang paling berbahaya itu kalimat yang diulang terus sampai orang lupa bertanya. Cukup di narasi Belanda menjajah kita 350 tahun. Udah selesai, titik. Telan aja udah. Padahal bos, masa iya satu kalimat segede itu bisa kita telan mentah-mentah kayak gorengan pinggir jalan yang minyaknya udah hitam dari zaman VOC? Apakah panas perut sejarah kita? Saya disclaimer dulu konten ini sifatnya itu edukatif dan reflektif, bukan ajarkan membenci bangsa manapun, bukan. Bukan pula usaha untuk mengganti sejarah dengan pikiran-pikiran liar, bukan. Kita cuma sedang mengajak pikiran menerawang ke sisi-sisi yang mungkin tersilap, nggak pernah dibuka, ya kan? Berpikir lain atau berpikir dari sisi lain bolehlah, tapi kalau halu jangan. Kembali lagi ke tadi, kalau dipikir, makin dipikir terasa makin aneh gitu. Kenapa harus 350 tahun? Kenapa bukan 190 misalkan? Kenapa bukan 150 misalkan? Atau mungkin kenapa bukan berabad-abad? Kenapa harus 350? Angkanya bulat, berat, dramatis, kayak sengaja dibuat gampang diingat aja lah. Apa karena dimulai dari kedatangan kapal Belanda pertama, atau kedatangan
pedagang pertama kali yang disamakan dengan penjajah. Misalkan ada sales datang ke kosan jenengan gitu ya, nawarin panci misalkan, terus 10 tahun kemudian ada orang bilang kos-kosanmu dikuasai sales sejak hari pertama dia nawarin panci. Nah terus gimana terus? Ya enggak, ilustrasinya kayak gitu. Belanda memang datang bukan cuma bawa senyuman dan katalog apa yang mereka butuhkan. Mereka bawa senjata, bos. Mereka bawa kontrak, tipu daya dagang, kapal, dan mental perusahaan yang kalau di zaman sekarang mungkin semacam korporasi raksasa plus tentara bayaran. Nah itu seremnya VOC. VOC itu kan awalnya perusahaan dagang, tapi kelakuan mereka nggak kayak perusahaan dagang. Mereka bisa perang, mereka bisa bikin perjanjian, mereka bisa bangun benteng, bisa ngatur wilayah, memonopoli rempah-rempah. Terus yang unik punya tentara. Perusahaan kok punya tentara sendiri? Iya kan? Jadi ya masuk akal juga kalau banyak orang merasa penjajahan Nusantara itu dimulai sejak VOC masuk. Karena mereka mulai nancepin kuku tuh. Mulai menggenggam. Terus jadi rantai. Pertanyaannya sekarang, apakah saat itu seluruh Nusantara langsung masuk dalam genggaman? Enggak kan? Terus kok bisa dari satu wilayah pelabuhan misalkan, dari satu jaringan dagang, dari satu pusat kekuasaan kolonial, kita langsung menyimpulkan seluruh kepulauan ini tunduk selama 350 tahun. Padahal Nusantara ini bukan halaman rumah seluas apartemen, bos, yang bisa disapu sekali lewat. Enggak. Nusantara ini luas, bos. Lautnya jangan samakan dengan ke depan rumah. Pulau-pulaunya itu beneran pulau dengan karakter daerahnya masing-masing. Iya kan? Semuanya punya denyut nadi sendiri. Maluku yang jadi rebutan rempah, ya enggak? Kalimantan dengan kerajaan dan sungainya, Jawa dengan tinggalan-tinggalan peradaban sebelumnya, Bali dengan keeksotisannya, Sumatera dengan segala kelebihan daya tarik sumber daya alamnya. Jadi saya pikir ketika angka 350 tahun itu digaungkan, saya jadi mikir, ini beneran angka sejarah atau bentuk tekanan psikologis? Iya kan? Jangan-jangan angka ini dipakai bukan karena paling presisi atau akurat, tapi karena paling efektif membuat kita ngerasa pernah menderita bersama. Iya kan? Ya enggak? Pertanyaannya kok bisa? Ya mungkin niatnya dulu untuk menyatukan. Baru lahir kan butuh cerita tuh agar bisa ngerasa bersama. Musuh kita sama.
Jadi butuh kalimat yang bisa diteriakkan keras langsung aja. Saudara-saudara, kita dijajah 350 tahun. Apakah merinding bos saat itu? Emosi langsung naik, dada panas, nasionalisme nyala. Semua bagian dari Nusantara langsung berpikir kolektif. Iya, kita satu korban yang sama. Ya memang efektif tuh. Dampak secara psikologis dahsyat banget. Tapi kalau dari sisi sejarah, ya masa bener 350 tahun? Ya kan? Semua orang cinta Nusantara. Tapi bukan berarti harus menerima cerita secara mulus kan? Nusantara itu ruwet, penuh intrik, cerdas, sakral, mistik, kadang aneh. Ya enggak? Tapi kalau kita terus mengulang 350 tahun dijajah, jangan-jangan tanpa sadar kita juga mengulang pesan lain. Ya enggak? Bahwa kita ini bangsa yang lama takluk dan lama sekali terlihat lemah. Apa saya yang salah ya? Apa mungkin angka itu cuma simbol? Atau itu bahasa perjuangan? Tapi diajarkan di sekolah-sekolah tuh. Efeknya ke generasi berikutnya gimana? Bayangin aja lah. Anak-anak kita duduk di kelas gitu kan. Terus dengar gurunya ngomong kita dijajah 350 tahun. Di kepala anak-anak kita mungkin muncul rasa bangga karena leluhurnya berjuang. Tapi sisi lainnya juga bisa muncul, ya enggak, oh bangsa kita dulu kalah lama banget ya. Bangsa kita lemah lama banget ya selama itu. Nah itu kan bahaya bos. Bahaya banget. Padahal bisa jadi cerita aslinya lebih menarik. Bukan kita dijajah 350 tahun secara rata seperti apa ya? Seperti semua kena cengkram gitu. Dari Sabang sampai Merauke. Tapi ceritanya justru Belanda butuh ratusan tahun untuk pelan-pelan menembus, memecah, merayu, membeli, menyerang, dan mengatur kekuasaan atas wilayah Nusantara. Jadi 350 tahun itu ikhtiarnya mereka, usahanya mereka. Kan Nusantara nggak sepenuhnya kan, nggak semuanya dijajah, bagian-bagian, nggak merata gitu loh. Dan itu kan beda bos, beda rasa kan. Yang pertama bikin kita kayak korban yang lemah banget 350 tahun. Yang kedua nunjukin kalau Nusantara itu susah ditaklukkan, penuh perlawanan, ada negosiasi, ada daerah yang punya keberanian, masih pegang jati diri. Harapannya ini bisa mengembalikan harga diri Nusantara gitu loh. Karena kalau Belanda perlu waktu sangat panjang untuk menguasai Nusantara ini,
Berarti tanah ini kan bukan tanah kosong, bukan bangsa yang lembek, bukan manusia-manusia yang gampang diperintah, gampang ditindas. Iya kan? Tapi kenapa versi yang populer justru versi yang membuat kita itu terkesan lemah 350 tahun dijajah? Kok bisa gitu loh? Harusnya kan dibalik. Belanda butuh 350 tahun untuk memecah, untuk menguasai sepanjang itu. Dan itu pasti akan bisa membangkitkan martabat kita. Ya. Bukan berarti angka 350 tahun harus dibuang atau dihilangkan, bukan. Bukan gitu maksudnya. Angka itu punya secara emosional, bos. Tapi ya mungkin sudah saatnya kita mulai berpikir dan mulai berani untuk bertanya kan. Pengaruh narasi 350 tahun dijajah itu dampak psikologisnya kayak gimana? Ya kan? Dan mempertanyakan suatu hal yang udah kita yakini bukan berarti kita nggak punya rasa cinta, bukan. Justru karena rasa cinta kita nggak mau Nusantara itu dipahami atau sejarah Nusantara ini dipahami setengah matang gitu loh. Kecintaan pada Nusantara itu bukan cuma menghafal sejarah Nusantara di masa lampau, bukan. Tapi juga harus ada keberanian untuk bertanya, kok bisa? Kan bisa di-compare tuh data-datanya dengan olah pikiran juga bisa. Kalau terus didengungkan, siapa yang diuntungkan dengan narasi 350 tahun Indonesia dijajah? Padahal Indonesia mulai lahiran 17 Agustus 1945. Iya kan? Nah, kita flashback sekarang. Banten misalkan, akhir abad 16, pelabuhannya ramai, kapal-kapal asing datang, orang lokal berdagang, ya kan? Penguasa-penguasa pelabuhan hitung-hitungan, bayangin kayak gitu. Terus di tengah keramaian itu datang nih orang-orang Belanda dengan lapar, dengan ambisi dan rasa penasaran. Ya enggak, mereka datang nggak ngomong, kami mau menjajah 350 tahun. Ya nggak mungkin tak bos. Mereka datang sebagai pedagang yang ngebaca peluang dagang, ngajak kerjasama, bikin perjanjian, memberi bantuan-bantuan, bahkan mungkin perlindungan, terus mungkin juga memberi utang, ya kan? Baru nanti mereka akan bermanuver setelah itu. Itu kan pola lama dan masih dipakai sampai sekarang. Dulu mungkin sebutannya rempah, sekarang bisa jadi tambang, data, algoritma, pangan, energi. Sama kan jenisnya. Intinya mereka ingin intervensi dan campur tangan di Nusantara. Terus nanti pasti panjenengan berpikir, berarti perdagangan asing itu jahat. Ya enggak juga bos. Nusantara dari dulu itu memang memancing
Jaringan dagang terbuka. Arab datang, India datang, Tiongkok datang, Portugis datang, Melayu mondar-mandir, Jawa mondar-mandir, Bugis berlayar kemana-mana. Persoalannya bukan datangnya dari orang luar. Masalahnya ketika tamu mulai menentukan harga-harga kita. Terus mengintervensi siapa yang jadi kepala. Terus memberi senjata atau mempersenjatai sedulur-sedulur kita untuk melawan sedulur kita lainnya. Terus mereka narasikan, tenang, ini untuk kestabilan Nusantara. Itu gila emang VOC, tapi juga antik, menjijikkan moralnya VOC itu. Ya kan kalau dipikir-pikir perusahaan tapi punya rasa negara. Mereka dagang tapi bawa pasukan, bawa meriam. Mereka beli rempah-rempah tapi bersiap untuk merampok. Iya enggak? Mungkin tanda tangan kontrak juga ditekan orang-orang leluhur kita dulu. Kok bisa gitu ya, sebuah perusahaan kamar dagang punya kekuatan dan hak segila itu. Mana ada zaman sekarang. Tapi begitulah VOC. Mereka enggak sekedar pedagang yang cuma duduk manis nunggu pembeli. Mereka itu kayak ya mesin perang, bos. Udah siap semuanya. Mereka udah niatan menguasai secara administratif dan menguasai secara militer agar bisa memonopoli, bisa ngatur narasi, semuanya. Memang mereka nggak harus menguasai semua pulau di Nusantara ketika mereka datang, enggak. Tapi mereka pinter, mereka menguasai simpul-simpul yang punya pengaruh di Nusantara. Ya, pelabuhan misalkan, terus jalur dagang misalkan, benteng misalkan, terus orang-orang elit Nusantara masa lampau masuk lagi ke gudang-gudang, bahkan bisa nentuin harga. Setelah simpul-simpul itu dikuasai, titik-titik penting itu dikuasai, ya artinya mereka udah bisa menguasai itu, menguasai Nusantara. Dan ini yang paling penting, penjajahan itu kan gak selalu berarti semua diduduki oleh tentara asing setiap hari kan. Kadang cukup satu tempat dikunci, terus dipaksa ngikuti apa kata mereka, terus satu komoditi dimonopoli. Dampaknya secara psikologis meluas. Loh, mungkin jenengan bertanya, loh daerah saya nggak pernah ngalami itu sih, kata mbak saya misalkan. Berarti daerah saya nggak dikuasai VOC dong, nggak dikuasai Belanda dong waktu itu. Bos, dijajah dalam arti apa dulu? Kan macam-macam tuh, jangan disamaratakan. Karena penjajah punya banyak cara. Ya, yang saya sebutkan tadi, yang terpenting, menguasai simpul-simpul penting dan strategis di Nusantara. Ya enggak?
Ya begitulah, 350 tahun dijajah. Yang jelas, kita sering bicara penjajahan, seolah mereka berdiri sendirian. Ya kayak raksasa yang punya kekuatan super. Kan mereka nggak bisa Pak kerja sendiri bos. Di kepulauan, di wilayah Nusantara yang demikian luas, mereka masih butuh penerjemah, mereka butuh informasi, mereka pekerjakan informan, mereka pengaruhi orang lokal untuk jadi sekutu mereka. Mereka butuh kerjasama dengan para saudagar kita. Ya enggak? Mereka mungkin juga merapat ke bangsawan-bangsawan yang takut miskin. Jadi banyak kemungkinan. Terus kalau ditanya siapa yang menjajah kita? Ya Belanda jelas. Tapi nggak cuma Belanda gitu loh. Ada ruang struktur lain. Karena ya itu tadi, ada sebagian ya yang bersedia menjual saudaranya sendiri. Nyesek kan para pengkhianat tuh. Terus VOC bubar. Cerita belum selesai bos. VOC itu kan mungkin sekitar 1790-an lah. Tapi kekuasaan kolonial nggak otomatis ikut bubar tuh. Ya kan? Justru perusahaan dagang VOC awalnya berubah jadi kolonial, negara kolonial. Dari yang awalnya saudagar bersenjata udah geser ya, mau bikin imperium. Berarti bertransformasi lebih gila lagi tuh. Yang pertama VOC dengan gayanya seperti itu ya. Yang kedua lebih nusuk ke dalam. Muncullah tanam paksa, pajak edan-edanan, kerja paksa, perluasan wilayah, perang panjang, kelaparan. Ya enggak? Macam-macam lah. Jadi mungkin 350 tahun itu bukan cuma angka masa lalu. Ada yang lebih penting daripada sekedar angka itu. Ya akhirnya seperti sekarang kita ngerasa sebagai berkembang padahal sangat kaya kitanya. Terus kira-kira kemungkinan kalau ada pertanyaan berapa sebenarnya kita dijajah atau berapa lama dijajah. Mungkin kemungkinan pertama gini bos. Angka 350 tahun itu lahir dari
kebutuhan sederhana. Bangsa muda butuh kalimat yang pendek, kuat, gampang masuk akal. Artinya mulai berdirinya republik ini. Ya kan? Dengan kata-kata kita dijajah 350 tahun, ringkes, dramatis, cocok buat pidato, cocok buat upacara, cocok bikin emosional anak bangsa, bikin dada panas anak bangsa. Ya paham, memang bisa dipahami dalam situasi revolusi dulu. Orang nggak butuh kata-kata manis, butuhnya api yang bisa membangkitkan rasa nasionalisme, kalimat-kalimat yang membakar. Tapi persoalannya kan gini, kalimat-kalimat yang garang ya, atau saya ibaratkan api itu dulu kan untuk melawan. Tapi kalau nggak bisa dikontrol, ya bisa ngebakar kita sendiri kan. Dulu mungkin narasi 350 tahun dijajah itu bisa menyatukan kepentingan Nusantara dulu. Tapi zaman sekarang, ya kembali lagi ke pembicaraan awal tadi. Nggak sedikit mungkin dari kita akan berpikir, masa bangsa kita lemah, nggak punya kekuatan, nggak punya harga diri, kok bisa dijajah selama itu. Akhirnya kan melemahkan kebanggaan pada bangsa kita sendiri kan. Terus artinya apa? Ya itu tadi, angka itu ya bisa jadi alat pemersatu nasional aja. Karena Nusantara terlalu luas, terlalu banyak bahasa, ya kan, terlalu banyak sejarah di masing-masing daerah. Maka perlu sebuah narasi besar yang membuat semuanya itu ngerasa punya lawan yang sama, punya ngerasa luka sejarah yang sama. Ya enggak? Itu misalkan. Terus kemungkinan kedua apa ya, warisan cara pandang kolonial yang dipakai untuk menjadi nasionalisme. Bisa jadi dulu orang kolonial itu suka ngebayangkan kekuasaannya bakalan panjang, besar, sah, seolah-olah memang mereka penguasa alami negeri ini. Lalu setelah merdeka, kita ambil narasi panjang itu, kita ubah sedikit nadanya dari kebanggaan kolonial karena ngerasa penguasa lama, menguasai Nusantara dengan jangka yang lama, menjadi semacam luka yang diharapkan menjadi spirit leluhur kita atau ya anak keturunannya. Begitulah. Seperti ibaratnya ya, dengan punya mantan yang toksik, yang dulu selalu bilang kamu gak bisa hidup tanpa aku. Lalu setelah putus, tiap hari ngomong, aku dulu lama banget hidup tanpa daya karena dia. Ya memang benar mungkin, tapi selama cerita itu ada, berarti bayangannya belum pergi kan, masih diingat terus. Apa mungkin saya yang berlebihan ya? Mungkin
mengartikan itu semua. Atau kemungkinan ketiga, narasi 350 tahun itu kayak semacam mantra mental kalah. Saya sendiri agak gimana ngomongnya ya, karena nanti pasti ada yang nyamber, ada yang protes. Kamu meremehkan penderitaan leluhur. Enggak bos, enggak gitu. Justru sebaliknya. Saya cuma enggak pas aja karena penderitaan akibat penjajahan itu dipakai sepermukaan gitu loh. Paham ya? Artinya apa? Kalau sejak kecil kita diberitahu bangsa kita dijajah 350 tahun tanpa diberi penjelasan bahwa penjajahan itu bertahap, ada perlawanan dari leluhur kita, ada negosiasi dari leluhur kita, ada pengkhianatan dari saudara-saudara leluhur kita sehingga mempermudah kolonial memuluskan rencananya. Artinya nggak diterima sepermukaan gitu loh. Kenapa diperlukan? Biar mindset generasi kita itu nggak cuma ngomong atau terpengaruh sehingga berkesimpulan leluhurku berjuang. Enggak sebatas itu. Tapi ngomong Nusantara terlalu kuat untuk ditaklukkan sampai kolonial butuh 350 tahun. Leluhurku bener-bener luar biasa. Iya kan? Jadi intinya ceritanya dibalik aja udah sekarang. Bukan kita mudah dijajah 350 tahun, tapi Nusantara begitu sulit ditundukkan sampai kolonialisme butuh berabad-abad untuk benar-benar menguasai dan mengontrolnya. Nah, beda kan? Teachnya beda, vibe-nya beda. Ini mental pejuang. Tapi kenapa yang populer bukan versi itu? Itu je. Ya, artinya apa? Jelas. Bukan 350 tahun kita dijajah, tapi butuh 350 tahun untuk menundukkan Nusantara. Ngamputen Deng Agung bila mana ada salah dan khilaf kata. Ngamputen Deng Agung bila mana ada kalimat yang menyinggung. Sampai jumpa di video berikutnya. Nusantara tanah para dewa, gemilang indah mempesona tanah Jawa Dwipa, tempat cerita bermula. Gunung tinggi menjulang, laut biru menyapa, keindahan alam raya ciptaan sang pencipta. Tanah Dwipa penuh pesona dan daya.